Sesi berikutnya yaitu narasumber berikutnya yaitu tentunya Admiral kita Rear Admiral Laksamana Muda ya, Hanarko, Bapak Hanarko Dodi Pamungkas. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak George. Ya, jadi kelihatan kalau pembukaan ini tadi sudah slide-nya banyak sekali ya penerangan. Jadi kita langsung diskusi aja. Mungkin mengikuti slide ini bisa menjawab tadi dari beberapa pertanyaan dari Pak Yugi tadi kan. Ya kalau dilihat dari filosofinya memang tadi sudah berkali-kali dari narasumber yang lain sudah menyatakan sudah memang masih acceptable dan memang murni karena sebagai TNI itu kami melihat spiritnya itu masih ada. Jadi memang ada satu pemahaman kenapa ini dibilang maritim. Ya kan, tapi kan sebenarnya basic TNI itu adalah dari sejarah awal itu adalah pertempuran darat. Ya, basicnya itu. Kita tuh belajar pertempuran darat, makanya kami juga mengalami basic trainingnya juga di Akademi Militer. Nah, cuman adalah kita ditempatkan dengan medan yang berbeda. Ya kan, karena kita punya prinsip bahwa laut itu tidak bisa diduduki. Ya kan, ya, laut itu tidak bisa diduduki dan tidak memiliki penghalang. Ya, karena luas jangan itu kan. Nah, bagaimana yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Yugi tadi itu adalah ini sebenarnya konsep negara maritim itu adalah intinya adalah bagaimana negara yang mampu memanfaatkan dan melindungi wilayah lautnya. Nah, salah satu caranya itu untuk mencapai grand strategi, untuk mencapai puncaknya grand strategi maritim adalah bagaimana yang selalu dicita-citakan adalah bagaimana kita menjadi poros maritim dunia. Ibarat kita menjadi mercusuar. Namanya mercusuar itu selalu kalau digambarnya itu berdiri tegak, menerangi di saat malam, memberikan sebagai dasar referensi, dan di atas karang, karena ombak dia selalu bertahan. Nah, seperti yang tadi keterlibatannya, tadi pembahasan bagaimana nelayan ikut serta juga, itu kan ikut serta dalam sebagai early warning ya kan. Jadi ini adalah salah satu maritim strategi. Maritim strategi itu tuh bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan kekuatan maritim kita untuk mencapai tujuan nasional. Kekuatan maritim kita ada, jadi kekuatan para nelayan kita, kekuatan industri kita, itu kan semua dikolaborasi, di orkestra menjadi bagaimana kita mencapai tujuan nasional. Tentu terus di bawahnya sendiri itu kan bagaimana ada nasional maritim strategi. Bagaimana polanya supaya kekuatan maritim ini kita jelas di lapangan. Ya kan, seperti tata kelola laut. Alur kita harus memberikan alur pelayaran. Ya akan memberikan kesempatan kepada negara lain untuk melintas, ya kan. Kemudian bagaimana kita mengatur sea lane atau SLOC, sea lane of communication. Ya kan, semua diatur, Pak. Di laut itu sekarang tuh diatur. Ya kan? Diatur tidak seperti yang kita bayangin karena ya kan. Semua ada aturannya. Kalau dulu memang di awal kita revolusi kemerdekaan memang belum ada yang mengatur. Nah, inilah berkembang, militer beradaptasi, kemudian dari teman-teman pemerintah juga beradaptasi. Mana ini peran militer, mana ini peran dari pemerintah atau masyarakat. Nah, sekarang kemudian berkenaan dengan pertahanan dan keamanan. Jadi kita harus konsep ya. Fungsi dari Angkatan Laut itu sebenarnya ada dua fungsi utama. Ya ibarat dua sisi itu kan. Dia memiliki fungsi dari kalau istilah kita selalu mengatakan Gapla dan Gakum. Penegakan kedaulatan dan pengedaulatan keamanan. Nah ini sudah fungsinya ini kalau fungsinya kok dibilang keamanan. Ya karena memang
itu sudah bersifat internasional. Seluruh Navy di dunia itu memiliki dua peran ini, Gakum dan Gampla. Tapi kalau Gakum itu lebih kepada tindakan non militer, kalau pertahanan itu lebih kepada aksi-aksi militer. Ya. Kemudian, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita harus memiliki pemahaman bahwa stabilitas keamanan di darat. Ya kan? Kalau kita selalu mengatakan bahwa darat harus aman, harus ini, demikian juga di laut, karena mempengaruhi. Ya, stabilitas keamanan di darat. Kalau stabilitas keamanan di laut tidak tercapai, otomatis akan mempengaruhi darat. Kita sudah melihat kan studi kasus, ya mungkin Pak Yugi juga mengerti bagaimana kalau nelayan itu antara nelayan, kemudian banyaklah yang saling pendapat itu memang di beberapa wilayah itu kan bagaimana ini stabilitas laut dan kita menghadapi karakter orang laut yang berbeda. Ya kan? Karakter laut yang berbeda. Nah, memang kami berharapkan bahwa mereka ini menjadi kan, ya kita harus memberikan mereka itu mulai Pak, mungkin Bapak, mereka memberikan edukasi antara pertahanan dan keamanan. Mereka ngerti di mana keamanannya, di mana mereka difungsi menjadi peran pertahanan. Nah memang sekarang ini sudah berjalan ya, sudah berjalan tapi is need time. Karena masyarakat kita tuh luas Pak, masyarakat pesisir itu luas sekali. Ya, mereka menjadi seperti tadi Pak Lode sampaikan itu sebagai early warning system. Karena banyak kejadian di laut itu malah kita lebih tahu dari masyarakat nelayan, masyarakat pesisir. Ya karena untuk mengcover wilayah yang sedang besar ini tanpa keterlibatan dari masyarakat, TNI Angkatan tidak mampu. Ya, jadi memang peran masyarakat ini sangat kita butuhkan. Kemudian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Pak Mas Sudirman sendiri, mungkin sudah sampaikan masalah patriotisme, kemudian keberanian, kemandirian. Memang jelas kalau kemandirian kita harus jelas kan. Dimana kita untuk menjadi maju itu kita harus mandiri. Mandiri dalam hal industri pertahanan, mandiri dalam pengadaan kapal. Nah ini kan sudah berjalan kan, beberapa memang produksi kapal kita memang lebih banyak sekarang di dalam negeri. Tapi memang beberapa kapal tertentu yang kita tidak mampu untuk membuat ya kan, otomatis dengan transfer of teknologi dari negara lain. Kemudian kesederhanaan dan kejujuran, ini kami lihat Mbak Tisa dan keluarga ini keluarga yang sederhana ini kan. Jadi filosofi ini sampai dibawa, mudah-mudahan ya kita yang generasi muda ini, saya masih generasi muda Pak ya. Mudah-mudahan filosofi masih ya kita harus tetap sederhana, ya kan. Ketekunan, komitmen dan integritas, ya kan. Komitmen, kerjasama dan sinergi. Emang kerjasama tidak mungkin kita tanpa kerjasama. Ya, tanpa kerjasama, baik militer sipil kan, harus ada kerjasama between militer dan sipil. Itu harus terkolaborasi dengan baik. Ya, kapan peran sipil, kapan peran militer. Kemudian dalam konteks kepemimpinan Jenderal Sudirman, disiplin, hierarki tercermin dari komitmennya. Jadi kalau kita mengenal Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, TNI AL punya satu, namanya Trisila TNI AL. Ya, Trisila itu kalau tahu, kalau prajurit Jalasena tidak tahu, kamu mengerti gak arti dari makna dari Trisila TNI AL? Itu adalah disiplin, hierarki, dan kehormatan militer. Dan itu yang selalu menjadi pegangan, ya kan? Menjadi pegangan dari prajurit TNI. Kalau istilahnya prajurit Jalasena lah, kalau jenisnya. Kemudian pada akhirnya dari kesimpulan, ya, saya langsung kesimpulan aja bahwa memang filosofi kepemimpinan Jenderal Sudirman ini masih sangat relevan dan memang selalu ya, mungkin dari
kita yang di TNI Angkatan Laut juga spiritnya itu selalu dibawa kan. Bagaimana kita daya tahan, punya komitmen, karena harus yang dipikir perbedaan kita dengan pasukan darat dan pasukan angkatan udara dan angkatan laut gitu. Karena kalau angkatan darat pasukan army itu adalah manusia yang dipersenjatai. Nah, manusia yang dipersenjatai. Tapi kalau angkatan laut dan udara adalah peralatan yang diawai oleh manusia. Ya, peralatan yang diawai oleh manusia, ya kan? Jadi disiplinnya itu karena disiplin, karena kita sebagai operasional, ya kan? Disiplin, hierarki dan komando itu harus jelas karena kita mengawai peralatan yang memang harganya sangat mahal. Sangat mahal. Ya, ini kami mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan merawat, ya kan, dengan upaya yang ada, ya, tidak menyerah, ya, tidak menyerah. Ya pingin juga kita itu, ya samalah. Kalau kita tuh kalau pingin ngelihat ada mobil bagus kan, ya pengen juga punya mobil bagus. Ya kan, sama kita melaksanakan diplomasi keangkatan keluar kan, lihat kapal US Navy kok kayak gini, senjatanya keren-keren, ya kita juga pingin Pak, ya kan, karena ada price tersendiri gitu kan, price sendiri gitu kan. Ya kan, sama kita kalau melaksanakan lawan pakai Bima Suci itu kan, wah kita kunjung ngelihat ke negara lain tuh bangga bahwa kita mampu untuk mengawal kapal ini sampai dengan negara terjauh. Saya rasa demikian, kurang lebih saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.